Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Untuk video sebelumnya, kita sudah membuat sebuah database dan tampilan login sederhana untuk proyek perpustakaan berbasis web ini. Ya, kita langsung saja ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat proses login dahulu, di mana tampilan login sudah kita edit ya di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu video part 2 untuk membuat tampilan loginnya bagaimana. Untuk membuat proses loginnya, kita kembali ke ini, buka database-nya. Di database ini terdapat tabel pengguna ya. Nah, ini tabel pengguna. Kita klik tabel underscore pengguna, lalu kita klik insert atau tambahkan kalau versi bahasa Indonesianya. Nah, sini username-nya kita tambah admin, full-name misalnya nama admin gitu ya. Nah, ini tipe usernya administrator. Nah, untuk password karena kita menggunakan enkripsi MD5, jadi ini kita pilih yang MD5. Ini kita masukkan admin ya. Dan ini nanti admin ini akan dienkripsi berdasarkan enkripsi MD5. Jadi kita mempunyai username admin dan passwordnya admin. Untuk alamat kita kosongkan dulu ya. Nomor telepon juga kosongkan, foto juga kosongkan. Nah, statusnya offline, nggak dibuatnya hari ini ya. Ini juga sama hari ini. Kalau sudah, langsung klik go atau mulai. Nah, kita sini klik browse ya. Kalau sudah berhasil, nah maka kita sudah memiliki satu data di tabel pengguna, misalnya admin. Nah, password ini sudah, yang tadinya tulisan admin sudah menjadi enkripsi MD5. Nah, untuk jenis enkripsi bisa banyak ya. Ini saya menggunakan MD5 ya. Untuk basic dari enkripsi biasanya menggunakan MD5. Oke, jika sudah ada data di tabel pengguna, kita langsung ke proses loginnya. Nah, sebelumnya kolom email ini kita ganti menjadi username. Nah, kita masuk ke index ya, PHP. Kita cari email. Nah, ini placeholder, tipenya teks saja karena username. Kita ganti username. Ini kita ganti user iconnya. Nah, untuk icon teman-teman bisa cari ya di Google. Ini contoh iconnya icon font awesome ya, yang digunakan template admin LTE. Atau kita buka aja admin LTE nya yang dashboard 3. Kita ke bagian UI elements icons. Nah, ini font awesome. Pasti kita langsung ditujukan di website font awesome. Ini contohnya kita menggunakan icon user ya. Kalau kita save, maka ada ikonnya ini lama ya, close aja. Ikonnya surat kita jadi icon user. Ini teman-teman bisa ganti, cari aja jenis ikonnya di font awesome. Nah, jika sudah, kan ini ada input tipe teks ya. Nah, input tipe teks ini di bagian form ada namanya input tipe atau input tipe. Nah, input tipe ini ada teks, password, misalnya file gitu.
dan lain-lain. Jadi teman-teman harus tahu nih tag HTML untuk membuat form itu apa aja. Nah, setiap input type atau button itu bisa ditambahkan ID dan name. Nah, ditambahkan variabelnya. Nah, untuk ID dan name-nya kita samakan saja ya nama variabelnya. Nah, untuk nama variabel ini harus kita seragamkan huruf kecil semua agar mudah jika ada spasi pakai underscore gitu. Jadi teman-teman harus tahu cara penulisan variabel yang benar. Bisa cari di Google ya, cara penulisan variabel yang benar. Nah, ini untuk username, input tipenya kita sudah beri nama variabelnya yaitu username. Nah, ini huruf kecil semua ya. Nah, ini huruf besar karena ini placeholder. Nah, ini placeholder adalah kata yang ada di dalam input type teks ya. Jika kita belum isi kata di input type teksnya, maka akan muncul contoh atau tulisan menggunakan placeholder. Ini tidak apa pakai huruf besar dan pakai spasi pun tidak apa karena ini bukan variabel. Nah, setelah username sudah, lalu input type password. Nah, karena kan kita di sini ada dua input type ya, dua yang dimasukkan data oleh si user. Nah, jadi kita harus mendefinisikan variabelnya nih dari masing-masing ini. Nah, variabel yang ini kita samain aja ID, name-nya dengan password, sama hurufnya huruf kecil semua. Nah, variabel ini bebas ya, teman-teman bisa ubah. Sudah. Itu variabel sudah punya. Nah, untuk button, karena ini tipenya submit ya, submit itu udah otomatis akan masuk ke form action. Nah, ini. Jadi kita tidak perlu pakai ID dan name juga tidak apa. Nah, selanjutnya kita ketika si tombol ini diklik, maka harus menuju ke file proses login. Karena di sini saya mencontohkan ketika si user ngeklik tombol, maka prosesnya ini saya pisah jadi tidak satu file. Kalau memang satu file karena di index juga nih tinggal dikosongkan gitu. Karena saya inginnya pisah, jadi saya bikin nama filenya sama proses login .php. Nah, metodenya post. Nah, metode ini teman-teman bisa cari tahu nih, ada post, ada get, ada update, ada delete. Nah, itu perbedaannya nanti teman-teman bisa cari ya di Google. Untuk form biasanya kita pakai post. Nah, ini kan karena ketika klik tombol sign in ini, nah, ini menuju file action, menuju file proses underscore login. Nah, karena di sini belum ada, kita langsung buat aja filenya sejajar dengan file index.php. Bagaimana kalau filenya di dalam folder? Nah, itu teman-teman misalnya buat folder ya, folder misalnya aksi gitu ya. Jadi folder aksi, nah dalam folder aksi baru ada file proses login gitu ya, login.php. Nah, ketika file ini ada di dalam folder, sementara si index ini ada di luar folder, alias sejajar dengan folder, maka di action ini kita harus juga masukin nama foldernya. Nama foldernya adalah aksi, pakai slash atau garis miring untuk jadi kita ini artinya ketika tombol diklik maka dia akan masuk ke folder aksi dan membuka proses login atau menggenerate proses login dengan membawa variabel username dan variabel password. Nih name username dan password dengan metode post. Jadi ketika si user isi ini username-nya atau passwordnya apa gitu, ketika klik ini maka akan langsung masuk ke folder aksi dan file proses login. Nah,
.php dengan metode post. Kayak seperti itu. Nah, jika sudah, kita langsung pindah ke proses login. Nah, ingat ini yang dikirim oleh form yaitu metode post. Jadi ini kita buka dulu tag PHP ya. Nah, ketika si user klik sign in, tombol sign in ini, maka dia akan mengirim variabel username dan variabel password. Nah, kita harus mengambil value-nya, username password ini, dimasukkanlah ke variabel juga di proses login. Jadi yang tadi dilempar oleh file index ke proses login harus ditangkap gitu. Ditangkapnya kita bikin variabel baru, misalnya user baru gitu ya, sama dengan, nah karena metodenya post, kita $_post. Nah ini huruf besar, kan tadi kalau yang di form metodenya kan huruf kecil, nah ini tidak mengapa huruf kecil, tapi kalau di proses login kita standarnya $_post, huruf besar. Nah, apa nih yang kita tangkap? Yaitu tadi variabel username dan password. Nah, karena ini di variabel user baru, maka kita tangkap variabel username. Value dari misalnya ini diisi admin gitu, admin 123. Maka si value ini, si admin 123 ini dimasukkanlah ke variabel user baru. Gitu. Dari misalnya pas baru sama kita tangkap metode post password titik koma. Nah, ketika sudah ditangkap oleh variabel yang ada di sini di proses login, jadi kita kalau ingin mengecek ya apakah sudah benar nih skripnya dilempar variabel username dan password, maka kita tampilkan aja untuk ngetes. Nah, kita pakai echo, langsung aja panggil yang user variabel barunya titik koma, salah echo $pas baru titik koma. Nah, jadi kita akan fungsi echo ini untuk menampilkan string ya, menampilkan data berupa string dari variabel ini. Pokoknya ini menampilkan data baik string baik integer. Nah, kita tes ya. Kita tutup dulu. Nah, ini kita reload. Misalnya kita masukkan admin 123. Passwordnya misalnya ABCDE. Ketika kita klik ini, maka harus tampil admin 123 dan password ABCDE. Ya, kita klik. Nah, muncul admin 123, username-nya ABCDE. Kenapa kok kalau di script kan 2 baris ya? Tapi di sini 1 baris. Nah, untuk PHP jika memang mau pindah baris, nah ini kita pakai tag HTML, PBR namanya untuk pindah baris. Seperti ini. Kita reload saja, continue. Nah, seperti itu. Nah, ada nggak nih cara panjangnya? Jadi untuk menampilkan string dalam satu echo atau satu baris gitu ya, misalnya. Jadi kita nggak perlu 3 baris ini, kita bisa seperti ini. Echo apa yang mau ditampilkan pertama, misalnya username-nya kan. Nah, pakai titik. Ini buka string ya. Kutip 2, kutip titik 2. Ini kita BR atau spasi deh, spasi. Titik lagi, string yang kedua, misalnya pas baru. Nah, kalau memang ada 3 variabel, tinggal titik lagi, titik, mau dipisahin pakai strip atau pakai apa terserah, bebas. Nah, kalau sudah cuma 2 aja, kita langsung titik koma ujungnya. Kalau di save, maka hasilnya nanti kita komentar ya. Hasilnya akan dipisahkan dengan spasi. Jadi load. Nah, kan username-nya dipisahkan spasi, lalu passwordnya. Nah, jadi kita sudah berhasil nih untuk
melempar dan mengambil value dari variabel yang dikirim oleh index.php ini ke proses login. Nah, lalu langkah keduanya ini komen ya. Langkah keduanya adalah proses loginnya atau mengecek data yang diinput oleh user ada nggak nih di apa di database. Nah, jadi kita kita include dulu database-nya di paling atas ya, kita taruh paling atas, include. Nah, ingat kan file database ada di folder config ya, sementara proses login ada di folder aksi. Nah, jadi kalau kita mau buka file koneksi ini kan harus keluar dulu dari folder aksi, lalu masuk ke folder config gitu kan. Nah, perintah keluar folder ini pakai titik-titik. Ini keluar folder nih. Nah, jadi kita sudah keluar folder dari folder aksi ya. Masuk ke folder config. Nah, soal tulis config. Nah, masuk ke folder config. Apa nama filenya? Koneksi.php. Nah, jadi jika ada script yang mengharuskan atau menghubungkan dengan database, include lah si koneksinya seperti itu. Nah, jika sudah, ini kita hapus ya. Jika sudah, kita bikin variabel baru, misalnya query check gitu ya, query check. Ini nama variabel bebas ya. Pakai perintah mysqli_query. Buka kurung. Nah, variabel koneksinya nih. Kita buka file koneksi ya. Nah, ini. Kita pakai variabel koneksi ini. Kalau misalnya variabel namanya lain, ya pakai yang sesuai teman-teman ketik di file koneksinya. Karena saya pakai variabel namanya $koneksi, ya udah kita tulis $koneksi, koma. Nah, untuk perintah cek login kita harus ini aja. Pakai perintah select. Jadi select bintang from login, from tabelnya tb underscore pengguna. Nah, di sini ya, tb underscore pengguna, where di mana, pakai perintah where. Sini ada username dan password. Nah, jika username sama dengan user baru, perintah n. Jadi kalau perintah n tuh harus dua-duanya benar ya. Jadi username sama password harus benar. Password, nah password yang di sini yang ini database sama dengan titik petik ya, $pas baru seperti titik koma. Nah, jadi perintah ini mengambil seluruh kolom atau seluruh data dari tabel pengguna di mana yang username-nya sama dengan value yang ada di user baru dan password sama dengan value yang ada di pas baru ini. Jadi kalau misalnya user mengisi kolom username-nya admin, maka user barunya admin. Jadi username sama dengan admin dan password sama dengan admin gitu. Titik koma. Nah, sudah. Ini untuk query check-nya. Nah, query-nya seperti ini. Cukup sederhana. Oh ya, jangan lupa karena password kita pakai MD5 ya enkripsinya, maka di sini kita harus pakai perintah MD5 PHP. Nah, ketik aja MD5 buka kurung sebelum titik koma tutup kurung. Nah, jadi apa yang di value misalnya si user input passwordnya admin, maka nanti pas baru ini isinya adalah MD5 dari admin gitu. Yang 123 berarti MD5-nya 123. Nah, setelah dicek, maka kita ini ambil jumlahnya pakai
zoom cek gitu aja. Ke perintah mysqli_num_rows. Apa nih yang di mysqli_num rows ini adalah jika ada datanya, misalnya ada datanya nih, misalnya si user inputnya admin, kan ada datanya nih satu. Nah, si zoom check ini jadi satu gitu. Atau misalnya kalau ada dua jadi dua dia, sesuai data yang ditampilkan dari query ini. Kalau nggak ada dia jadi nol si zoom checknya. Nah, dalam kurung ini $query check, yaitu jadi isi dari MySQL number ini adalah query apa sih yang dicari jumlah barisnya, itu hasil dari query ini gitu. Nah, pakai perintah if untuk ngecek jika $zoom check ini itu lebih dari 0. Nah, berarti kan ada datanya kalau lebih dari 0. Nah, jika tidak, else berarti kan kosong, tidak ada datanya. Nah, jadi kita ketik perintah kalau ada datanya apa nih yang dilakuin di sini. Kalau dia nggak ada datanya alias salah dia masukin username passwordnya, maka apa juga nih yang dilakuin proses selanjutnya. Kita langsung aja ya, misalnya kalau ada datanya berarti kan berhasil login ya kan, berhasil login. Nah, kalau tidak ada datanya kan berarti gagal loginnya. Gagal login. Nah, jadi nanti tadi kan kita udah ngetes nih. Kalau diklik maka tampil apa yang diinputkan ya. Nah, kalau saat ini ketika kita klik proses ini sign in, maka akan tampil kalau memang berhasil username passwordnya benar, maka tampil berhasil login tulisannya. Ini kalau salah gagal login gitu. Kita coba ya. Kita reload. Masukkan username yang benar ya, admin. Terus ini admin kan. Nah, passwordnya inget nih, admin. Admin gitu. Kita proses. Nah, berarti berhasil login. Berarti sukses loginnya. Coba kita kembalikan lagi back. Coba kita coba yang gagal gitu. Misalnya username-nya admin, passwordnya 12345. Harusnya kan gagal nih, nggak bisa login ya. Kita proses. Nah, gagal login. Berarti perintahnya sudah berhasil nih. Jika benar maka tulisannya berhasil login. Jika gagal ya gagal login. Ya, berarti si proses ini sudah benar. Apa langkah selanjutnya? Nah, ini kita hapus nih yang echo ini dua-duanya. Jadi kita ini ya yang gagal dulu. Jadi kalau gagal maka dia langsung pindah ke sini kan. Pindah ke sini tapi munculkan notif gagal login gitu di sini. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita pakai perintah header. Nah, header ini header location ya, header location. Nah, ini kita ketika gagal maka kan pindah ke form login. Nah, form login ini kan file index.php dan di luar folder aksi kan. Nah, berarti kita keluar folder. Lalu apa? Filenya index.php. Nah, pakai tanda tanya dulu nih setelah nama file buat nampilin variabel tanda tanya. Misalnya kita kasih variabel PSN atau apa ya? Ya PSN boleh. PSN sama dengan gagal gitu kan. Nah, terus isinya. Nah, tadi kan setelah nama file tanda tanya. Nah, ini untuk mendeklarasikan variabel get. Nah, dia ada variabel PSN, value-nya gagal. Nah, kalau ada banyak variabel, tinggal ditambahin dan simbol dan nama variabel apa. Misalnya isi PSN, isi pesan ya. Jadi kalau gagal isi pesannya misalnya username dan password salah. Kita seru. Titik koma di ujung ya, jangan lupa. Nah, jadi perintah ini
adalah untuk pindah ke file index dengan membawa variabel get berupa PSN dan isi PSN gitu. Kita proses ya, kita tes. Kita reload dulu. Username-nya salah admin, passwordnya 12345 kan salah ya. Kita proses sign in. Nah, ini kan kosong nih. Perhatikan ya, URL kosong. Kalau kita proses set, nah, maka dia kembali lagi ke file login, tapi dia membawa variabel PSN gagal dan isi PSN. Nah, username password salah. Nah, gimana nih untuk nampilin notifikasi di sini? Jadi nggak perlu, jadi kan kalau di sini kan kelihatan jelek ya. Kita harus nampilin notifikasi di sini biar kelihatan lebih bagus oleh user. Kita buka lagi admin LTE-nya di Google dashboard yang 3. Nah, kita cari nih di UI Elements alert ya, modal dan alert. Seperti ini. Atau yang simple deh, yang simple. Widget ya, di widget. Nah, ini kita pakai ini. Atau jelek ya, kita pakai yang si general. Nah, ini alert ini kita copy nih ya, danger alert preview gitu ya. Kita copy tulisannya, kita klik kanan, view page source, kita find ya, Ctrl F, paste yang tadi kita copy. Nah, ini jadi ingat, kita harus copy dari div ke div. Nah, ini kita harus copy di kanan, copy ya, kita pindahkan di sini, index di bawah ini, di bawah tulisan ini, sign in to start your session. Nah, kita ke index, cari tulisan sign in to start your session nih, berarti kita enter, kita paste yang tadi, div ke div ya. Nah, kita save, kita testing. Nah, muncul. Nah, bagaimana kalau ini muncul kalau ada variabel PSN gagal? Karena ini kalau nggak ada variabel PSN gagal juga muncul kan. Nah, jadi kalau nggak ada variabel PSN gagal, harusnya nggak muncul. Kita buka PHP lagi di bawah sini, di atas div-nya, buka PHP. Kita pakai fungsi if, pakai fungsi ifset juga. Kita $_get, nah, ini kan password ya, post ya. Ini kita get PSN. Jadi fungsi ini, fungsi ifset ini, jika ada variabel PSN gitu. Jika ada variabel PSN, maka apa yang dilakuin? Maka tampil ini ya kan. Ini kita hapus nih, tutup kurawalnya. Kita tutup di sini. Kita pastekan di slash div-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan muncul kalau ada variabel PSN. Nah, variabel PSN. Kita lihat. Nah, kan kalau nggak ada variabel PSN, maka dia nggak muncul kan kalau kita reload. Banyak kita tes, admin 2345, sign in. Nah, baru kalau ada variabel PSN maka muncul alertnya. Nah, ini kalau gagal maka dia warnanya merah. Tapi kalau berhasil dia warnanya hijau. Hijau ini sukses ya. Nah, gimana caranya? Di dalam if ini ya kan, kita tambahin lagi if
jika si variabel get PSN ini sama dengannya 2 kali untuk ngecek string gagal gitu kan. Ini pakai variabel warna sama dengan, kalau ini kan danger ya, kalau warna merah danger. Kalau selain warna ini warnanya sukses. Oke. Nah, yang danger ini danger. Ini kita ganti dolar warna. Echo, kita buka echo dolar warna. Nah, jadi ini sudah otomatis nih. Kalau gagal warna merah, kalau selain gagal dia warnanya hijau, sukses. Kita coba ya, ini kan gagal nih. Nah, warnanya merah. Kalau misalnya kita akan sukses, nah, warnanya hijau. Nah, bagaimana untuk menampilkan dari variabel isi pesan nih? Ini kan masih error ya, masih salah. Nah, ini kita ganti echo nih si pesannya. Nah, ini kita hapus dari danger ini, kita hapus. Kita langsung aja echo. Oke, baik. Langsung kita tampilkan ya. Echo dolar isi PSN titik koma. Nah, ini kita reload. Oh, isi PSN. Oh lah, get ya. Ini. Isi PSN. Sip. Nah, bisa password tambah. Sip. Oke, jadi kalau kita nggak ada variabelnya, maka tidak terjadi alert. Sip, proses gagal sudah, nampilnya alert sudah. Dan lalu kita bagian proses berhasil nih. Nah, ketika dia berhasil, maka kita harus masuk ke menu dashboard. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita harus masuk ke menu dashboard. Nah, jadi setelah login harus masuk ke set ini. Setelah kita pakai yang ini aja ya. Nah, kita pakai ini contoh. Jadi kita harus buat file dashboardnya. File dashboardnya adalah isi dari ini. Klik kanan, view pack source. Ini kita copy paste ya semua. Copy paste. Kita buat file baru namanya dashboard. Nah, file ini sejajar dengan indeks. Nah, sudah buat file baru, kita klik kanan paste. Nah, karena sudah sesuai ya, ini folder plugins, ya kan? Jadi tidak perlu diedit lagi. Yang kita perlu edit adalah detailnya, karena kita ganti perpustakaan dashboard. Nah, save ya. Nah, jadi kalau kita login berhasil, maka masuk ke dashboard sini. Gimana caranya? Kita ke file proses login, kita tinggal ke header, copy, masukin ke sini. Langsung saja, ini kan di indeks tadi ya kan, dashboard. Nah, ini kita nggak perlu variabel ini, karena kan sudah pasti sukses kalau kita pindah menu. Nah, jadi kalau berhasil dia ke dashboard, kalau gagal dia balik ke login lagi. Oke, kalau sudah,
Kita testing. Misalnya admin 1 2 3 4 5. Gagal, dia nggak ke dashboard kan. Admin, passwordnya admin. Proses, nah ke dashboard seperti ini. Nah, jadi sudah nih sukses ya. Jadi login sukses, proses login sukses. Nah, yang jadi saat itu sekarang kita proses logout. Sini dia contoh proses logoutnya. Kita tambahkan aja nih ya di sini logout di bagian notifikasi sampingnya kita kasih logout ya. Kita menu dashboard. Ini kita cari notifications atau ini ya 4 new message. Ctrl F for new message. Nah ini bagian li ini kan buat bell ya, bell lonceng nih. Nah, jadi kita harus tambah li ini. Di antara li ini sama li yang ini kotak-kotak ini ikonnya dia Fatihah large. Jadi antara ini kita tambahin tag li. Nah, li kita langsung ini copy link href, kita masukkan di antara tag li ini. Nah ini kita ganti sign out atau open. Nah ini kita hapus angka 15 ini, yang ini kita hapus, lalu kita save. Dan terjadi kita reload dashboard, nggak muncul ya. Kita cari sini Google, icon font awesome logout. Nah ini fast sign out ternyata ya. Ini kita ganti var open jadi strip sign strip out. Kita save, kita reload dashboardnya, nggak muncul juga. Atau kita cari ya di sini di menu icon, lambat ya ini web font awesome. Ganti fast coba ya, fast sign out, nggak muncul. Tafar tetap nggak muncul ya. Kita cari coba yang di localhost. Nah ini kita cari extras, lock screen ya, nggak ada gambar ini. Icon lock apa ya. Nah, ada contoh lah ya yang lain. Kita cari fast sign out. Ada ALT nya.
Tambahin ALT coba ya, ini fast. Nah, akhirnya muncul logout. Nah, tapi Harif ini kita langsung ganti ternyata pagar, nanti logout titik php. Nah, untuk logout kita buat filenya. Klik kanan, new file, logout titik php. Nah, isinya yaitu sama seperti proses login ini. Header. Nah, tapi ingat, karena logout ini nggak ada di dalam folder, ini proses keluar foldernya dihapus. Nah, PSN-nya sukses, isi pesannya misalnya terima kasih ya. Terima kasih. Nah, jadi dari save kita coba ya, kita reload. Nah, ini sudah ke proses logout, kita klik. Kok mau ya? Oke. Kita lihat dashboard. Oh, ini data toggle-nya kita hapus. Nah, sudah ya, kita langsung proses. Nah, berhasil. Terima kasih. Nah, tapi ini masih ada masalah nih. Kalau kita belum login, tapi kita langsung tembak ini filenya di sini, titik php, ini masih bisa masuk. Nah, harusnya kan file ini diakses setelah user login gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita pakai session php. Nah, untuk menambahkannya ada di proses login. Nah, jadi menambahkannya ketika sebelum masuk ke file dashboard kita harus ada session, deklarasikan session php. Kenapa kita pakai session? Ini adalah contoh untuk teman-teman yang baru belajar PHP yang dalam tag session. Tag session ini ya untuk aplikasi sederhana sih masih direkomendasi lah pakai session. Nanti ada, kalau udah aplikasi besar ada namanya token lain selain session ya. Kita tentu pakai session. Nah, untuk session kita buka dulu nih session start. Nah, ini setelah buka tag PHP spasi ya kan, tulis session underscore start. Nah, kurung titik koma. Kenapa harus di paling atas? Karena memang untuk mendeklarasikan session start ini harus ada di setelah tag PHP, bukan tag PHP. Jadi ini wajib di paling atas istilahnya. Nah, kalau ini udah, maka langsung kita ke proses berhasil login. Nah, ini kita tinggal masukkan variable session. Nama sessionnya apa? Misalnya nama user gitu. Nama user. Ingat $_session ya, sama dengan $_post. Nah, bedanya ini kalau di kita belum kita hapus sessionnya, maka si variable session ini akan ada terus isinya. Nah, isinya apa? Isinya adalah username ya, user baru. Jadi si variable user ini, variable session nama user, kita isi dengan user baru atau username. Nah, jadi koma. Ini seperti ini. Jadi kita mendeklarasikan session dengan nama user. Nama user ini value-nya berdasarkan dari username yang diinput oleh si user yang di menu login. Jadi kalau username-nya admin, maka nama usernya admin gitu. Nah, gimana caranya untuk ketika belum login kita tidak bisa masuk ke dashboard nih. Nah, maka di dashboard pun kita harus pakai perintah session. Nah, kita masuk ke file dashboard ke paling atas ini, kita enter ya, buka tag PHP.
sama kita session start underscore start. Nah, tutup ya, nah kan beda ya. Jadi ini tag PHP di antara HTML ya. Ini HTML bawahnya, ini kita kecilkan. Nah, HTML ini PHP atasnya. Nah, kita pakai perintah if. Nah, pakai perintah iset juga. Set jika ada $session. Jika si $session ini tadi kita buka proses login, $session kan nama ini nama user ya, sama nih. Jika ada nama user, di $session nama user, maka file dashboard berhasil terbuka ya kan. Nah, buka kurung kurawal, lalu di bawah HTML kita buka PHP lagi, tutup kurung kurawal. Jadi kalau ada session si nama user, jadi nama usernya udah ada gitu kan, ini diisi pada saat proses login berhasil kan. Kalau gagal dia nggak ada nih si session ini. Jadi kalau dia ada, maka masuk ke dashboard terbuka. Tapi kalau dia nggak ada, else tabuk, maka kita masuk perintah sama yang di logout ini, pakai header ini. Nah, jadi kalau dia nggak ada belum login istilahnya, nggak ada variable session nama user, maka pindah ke index ya kan, karena ini kan nggak masuk folder ya dashboard. Pindah ke index, membawa pesan gagal. Isi pesannya apa? Anda harus login. Anda harus login. Save. Nah, ini ada error nih. Walah, belum ditutup. Nggak ada. Kenapa ini? Coba ya kita reload ini. Oh, udah berhasil. Benar login, tapi ini kita close. Oh, jadi press ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika dashboardnya kita paksa buka, dashboard kalau kita enter nih, nah, nggak bisa, langsung Anda harus login. Nah, loginnya admin. Kalau sudah login maka dia berhasil. Nah, masuk ke dashboard. Nah, sekarang ketika kita logout, nah ini kan harusnya kita kalau klik back atau kita ke dashboard nggak bisa kan ya, harusnya kalau setelah logout. Nah, ini masih ada, masih bisa dia. Coba kita back setelah logout. Nah, ini masih masuk ke dashboard nih. Kenapa? Karena kalau di proses logout ini belum kita hapus proses sessionnya atau variable sessionnya, kita belum hapus. Nah, caranya gimana untuk menghapus variable session ini? Mudah ya, kita langsung ke proses logout.php sama session start titik koma. Nah, dia sebelum header proses pindah ini kita harus session underscore destroy. Titik koma. Sudah selesai. Jadi perintah ini session destroy
untuk menghapus variabel session yang ada gitu. Jadi si dashboard ini kalau kita proses logout, session username ini session nama user ini kita hapus. Jadi ketika kita back atau ke dashboard lagi tuh nggak bisa atau logout. Nah kita refresh ya, kita proses logout, akan berhasil nih. Coba kita back, nah, sudah nggak bisa karena session yang tadi kita sudah hapus. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita nambah session di proses login, di dashboard, dan di logout. Seperti itu. Nah, untuk proses login ini tutorialnya cukup sekian ya. Jadi teman-teman bisa dicoba dulu untuk proses login sederhana ini. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau ya, error-error sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.